Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dalam pelajaran fisika. Kali ini kita masih membahas pada materi listrik statis. Yang sebelumnya sudah kita bahas bersama-sama adalah hukum Coulomb. Sekarang pada pertemuan kali ini kita akan membicarakan kuat medan listrik, energi potensial listrik, dan potensial listrik. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan juga keluarga kita sehingga kita dapat beraktivitas seperti biasanya. Semoga video ini dapat membantu dan mempermudah siswa dalam belajar listrik statis dan menyelesaikan persoalan-persoalan pada listrik statis. Maka dengan demikian kita harus mengetahui tujuan pembelajaran, kenapa kita harus belajar listrik statis. Maka setelah selesai pelajaran ini, para siswa sekalian harus mampu yang pertama menganalisis hubungan besaran muatan-muatan listrik dan gaya listrik terhadap kuat medan listriknya. Kemudian yang kedua, menerapkan konsep kuat medan listrik dalam pemecahan masalah dua atau lebih muatan listrik dalam satu garis lurus. Yang nomor tiga, menerapkan konsep energi potensial listrik dan potensial listriknya pada persoalan-persoalan listrik antar muatan listrik. Semoga tujuan dari ketiga ini dapat dicapai oleh para siswa sekalian sehingga dapat menyelesaikan persoalan-persoalan dari mulai gaya listrik sampai kepada potensial listrik. Kita bahas pada kuat medan listrik. Medan listrik merupakan ruang lingkup yang dimiliki oleh muatan-muatan listrik yang masih dipengaruhi oleh gaya listrik. Kita lihat pada simulasinya. Nah, pada simulasi ini kita menginginkan seperti apa gambaran kuat medan listrik. Maka kita ambil muatan positif. Nah, inilah yang kita sebut sebagai kuat medan listrik. Maka semakin jauh dari muatan intinya, gaya-gaya listriknya akan semakin kecil. Ini pada muatan positif untuk satu muatan. Kemudian kita perhatikan bersama-sama kalau kita tambah muatannya, kita tambah terus muatannya, maka semakin jelas vektor garis-garis gaya listriknya. Artinya bahwa gaya listriknya akan semakin besar, mengakibatkan bahwa di sini memiliki kuat medan yang sangat besar. Nah, itulah pada muatan positif. Nah, sekarang pada muatan negatif, kita ambil satu muatan, Nah, kita ambil satu, maka inilah bentuk garis-garis gaya listrik yang melingkupi pada muatan negatif. Artinya inilah gambaran kuat medan listrik pada muatan negatif. Arahnya menuju ke inti muatan negatif. Maka dengan demikian kalau kita tambah terus muatannya, diperhatikan perubahan garis-garis gayanya, maka akan semakin jelas vektor gaya yang bekerja pada muatan positif. Artinya gaya listriknya juga semakin besar. Silakan kepada para siswa dalam beberapa menit ini untuk menggambarkan medan listrik pada muatan positif dan pada muatan negatif. Nah, bagaimana? Sudah bisa digambarkan semua? Nah, maka kesimpulannya untuk muatan positif, maka pada satu muatan, ini masih kelihatan bahwa garisnya belum jelas pada yang paling jauh dengan inti muatan positif. Kemudian pada muatan positif yang lebih banyak, maka garis-garis gayanya semakin jelas dengan arah yang sama pada gaya listrik atau pada kuat medan listrik, sehingga arah gaya F
sama dengan arah gaya E sebagai kuat medan listrik. Itu kesimpulan pada muatan positif. Sekarang kita lihat pada muatan negatifnya, ya. Arah gayanya menuju intinya, ya. Pada satu muatan ini masih ada garis gaya yang kurang jelas, artinya memiliki gaya listriknya semakin kecil. Kemudian untuk muatan yang lebih banyak, maka garis-garis gayanya semakin jelas. Dengan arah yang sama, maka arah gayanya sama dengan arah kuat medan listriknya menuju muatan negatif. Inilah kesimpulan yang diberikan pada muatan positif dan muatan negatif untuk pada kuat medan listrik dan pada gaya listriknya. Maka dengan demikian, ini adalah bentuk kesimpulannya. Kita lihat kalimatnya. Gambaran vektor gaya semakin jelas, artinya gaya listrik pada muatan positif, ya, atau muatan negatif semakin besar, sehingga kuat medan listriknya juga semakin besar. Gaya listrik, ya, akan berbanding lurus dengan kuat medan listrik. Ya, maka dengan demikian kuat medan listrik adalah gaya listrik setiap satuan muatan listrik. Itu adalah kesimpulan yang pertama. Sekarang masalah arahnya, ya, arah dari positif dan negatif kuat medannya. Arah kuat medan listrik pada muatan negatif dan pada muatan negatif searah dengan gaya listrik pada muatan listrik masing-masing. Kalimat ini sudah jelas bahwa gaya yang bekerja pada benda bermuatan listrik setiap satuan muatan listrik. Maka kalimat matematikanya bahwa E sebanding lurus dengan F, atau atau kuat medan listrik berbanding lurus dengan gaya listriknya, maka kuat medan listrik akan berbanding lurus dan terbalik dengan seperginya. Maka dengan demikian, persamaan dari kuat medan listrik adalah E sama dengan F dibagi dengan Q. Artinya, gaya setiap satuan muatan listrik. Dengan ketentuan bahwa F adalah gaya listrik dalam satuan Newton, maaf ini adalah dalam satuan Newton, kemudian Q sama dengan muatan listrik dalam satuan kolom, maka kuat medan listrik adalah Newton per kolom. Jadi ini kesimpulan pertama, ini kesimpulan kedua, ini adalah persamaan yang dimiliki oleh muatan listrik, maka dengan demikian E-nya sama dengan F dibagi dengan Q. Bisa dipahami kan? Nah, jadi kita lihat dari sini, ya. Ini satu, lebih dari satu muatannya, ini muatan satu, ini muatan lebih dari satu. Maka dengan demikian inilah yang kita inginkan. Kita lanjutkan. Contoh soal pada nomor 1, ya. Sebuah muatan listrik terletak di udara sebesar 4 mikrokolom. Gaya listrik yang terjadi di sekitar muatan 100 Newton. Yang A, hitunglah kuat medan listrik pada muatan listrik tersebut. Yang B, hitunglah gaya listriknya apabila kuat medannya 50 kali 10 pangkat 6 Newton per kolom. Muatannya, ya, sama dengan 4 kali 4 mikrokolom, maka kalau dibuat kolom, 1 mikro adalah 10 pangkat negatif 6, maka 4 kali 10 pangkat negatif 6 kolom. Gayanya adalah 100 Newton. Berapakah A? Yang A, E-nya sama dengan berapa? Yang B, F-nya sama dengan berapa? Kalau E-nya menjadi 50 kali 10 pangkat 6 Newton per kolom. Kita jawab yang A terlebih dahulu, ya. Persamaan tadi sudah ada, bahwa E sama dengan F dibagi dengan Q, ya. Persamaan dasarnya, maka E sama dengan 100 dibagi ini. 4 kali 10 pangkat negatif 6. Maka 100 dibagi 4 adalah 25. 10 pangkat negatif 6
negatif 6 kalau naik ke atas menjadi positif, maka E-nya sama dengan 25 kali 10 pangkat negatif pangkat 6 ya, Newton per kolom. Jadi ini menjadi positif karena naik ke atas atau dikalikan. Itu pada soal nomor A. Pada soal nomor B, ya, berapakah gayanya? Kalau E-nya sama dengan 50 kali 10 pangkat 6 Newton per kolom. Rumus ini kita ganti persamanya ya. Kalau E sama dengan F dibagi dengan Q, maka F-nya sama dengan E dikalikan Q. Nah, mudah kan? Nah, maka F sama dengan E dikalikan Q, maka F sama dengan 50 kali 10 pangkat 6 dikalikan 4 kali 10 pangkat negatif 6. Maka kalau ada perkalian bilangan pangkat, maka harus dijumlahkan. 6 ditambah dikurangi 6. Maka sama dengan 10 pangkat 0 atau nilainya 1. Maka 50 dikalikan 4 adalah 200. Nah, maka satuannya dalam satuan Newton, jadi gaya yang diperbolehkan adalah 200 Newton. Itu soal yang pertama. Kita lihat pada soal yang kedua. Muatan listrik sebesar Q mempunyai kuat medan listrik 3 kali 10 pangkat 6 Newton per kolom. Hitunglah besar kuat medan listriknya ya, bila muatan listrik diperbesar menjadi 2 kali dari semula. Nah, maka dengan demikian Q1-nya adalah Q, Q2-nya adalah 2Q, E-nya sama dengan 3 kali 10 pangkat 6 Newton per kolom. Maka dengan demikian, ya, berapakah E2-nya ya, pada Q2? Maka dengan demikian kita lihat persamanya. Nah, diambil dari soal yang B pada nomor 1, kalau F1 sama dengan E1 dikalikan dengan Q1. Ini adalah Q1-nya. Kemudian pada F2 sama dengan E2 dikalikan dengan Q2. Ini adalah Q2-nya. Maka berapakah E2-nya? Sehingga bahwa F1 sama dengan F2. Ini adalah kasus yang harus ditemukan bahwa gaya 1 sama dengan gaya yang kedua. Maka persamaannya adalah E1 dikalikan Q1 sama dengan E2 dikalikan dengan Q2, maka E2-nya sama dengan ini E1 dikalikan Q1 dibagi dengan Q2. Kita masukkan angkanya, maka ya, E2 sama dengan E1, Q1-nya adalah Q, Q2-nya adalah 2Q ya. Maka dengan demikian persamanya menjadi setengah E1. E1-nya 3 kali 10 pangkat 6, maka setengah dikalikan 3 kali 10 pangkat 6, maka E2-nya 1,5 kali 10 pangkat 6 Newton per kolom. Inilah yang kita inginkan. Para siswa sekalian harus tahu bahwa yang dirubah adalah muatannya, tetapi gayanya tetap sama. Itulah pada soal nomor 2. Sekarang kita lihat pada soal berikutnya sambil dibuktikan soal ini ya. Nanti ada persamaan baru dari kuat medan listrik, kemungkinannya demikian. Dua buah muatan listrik segaris pada jarak R seperti pada gambar. Nah, ini adalah positif, ini adalah negatif ya. Ini adalah Q1, ini adalah Q2 pada jarak 2R. Nah, hitunglah kuat medan listrik pada yang A titik tengah di antara dua muatan yang di sini ya. Ini titik tengahnya. Kemudian yang B jarak R di sebelah kiri muatan negatif ini berarti di sini ya, di luar dari Q1 dan Q2. Nah, sekarang kita mulai pembahasannya ya. Kita lihat berapakah E-nya kalau di tengah titik tengah di antara dua muatan. Ini adalah ilustrasinya. Ini adalah Q1 dengan Q2. Ini adalah titik yang akan kita cari berapakah
kuat medannya masing-masing berjarak R, ya. Maka pada Q1 plus Q ini, ya, maka gayanya adalah menjauhi dari muatan positif disebut dengan EA1. E terhadap A ke 1. Nah, kemudian pada Q2 negatif Q juga dari titik A ini mendekati muatan negatifnya, maka disebut dengan EA2-nya. Maka ini adalah sebuah resultan terhadap titik A. Bisa dipahami? Nah, sekarang kita lanjutkan. Pada muatan positif Q1, maka persamaannya adalah F12. Ini gayanya adalah sama, 12 atau 21, ya. Maka pada A1 sama dengan F12 dibagi dengan Q1. Maka dengan demikian, ya, seperti Q1, ya, dikalikan K, Q1, Q2 dibagi dengan R kuadrat, Q1 dibagi dengan Q1 adalah 1, sehingga hanya ada K, Q2 dibagi dengan R dikuadratkan. Ini bentuk persamaan baru dari kuat medan listrik. Kita lanjutkan, ya. Maka EA1 sama dengan negatif Q dibagi dengan R kuadrat karena Q2-nya bertanda negatif. Itu adalah persamaan pada muatan Q1. Sekarang pada muatan Q2, nah, maka di sini 2 ke 1. Maka F21 sama dengan K, Q1 Q2 dibagi dengan R kuadrat sama besarnya dengan F12, tetapi EA2 sama dengan F21 dibagi dengan Q2. Maka dengan demikian, seper Q2 dikalikan Q1 kali Q2, Q2 bagi Q2 adalah 1, maka tinggal K, Q1 dibagi dengan R kuadrat. Q1-nya bertanda positif, maka EA2 sama dengan Q, K, Q dibagi dengan R dikuadratkan. Itulah yang kita inginkan. Persamaan ini kita sebut sebagai bentuk persamaan kuat medan listrik. Ini juga demikian. Kita lanjutkan. Kuat medan listrik di titik A adalah resultan dari EA1 ditambah dengan EA2. Maka dengan demikian, EA sama dengan EA1 ditambah dengan EA2. Yang ini bertanda negatif, yang ini bertanda positif, tetapi resultannya adalah searah. Maka dengan demikian, ya, tetap harus ditambah bahwa Q dibagi dengan R kuadrat ditambah dengan Q dibagi dengan R kuadrat, ya. Maka ini adalah 2 kalinya. Nah, ini 2 kalinya dari masing-masing EA2 ataupun EA1. Maka dengan demikian kesimpulannya bahwa E pada A 2 kali K dibagi dengan R dikuadratkan. Maka kesimpulannya, ya, dari persamaan ini bahwa E sama dengan F dibagi dengan Q pada rumus pertama, maka rumus yang kedua, kuat medan listrik E sama dengan K dibagi dengan R dikuadratkan. Jadi sekarang ada 2 persamaan yang dimiliki oleh kuat medan listrik. Bagaimana kira-kira? Bisa dipahami? Nah, kita lanjutkan. Yang B, ya, kuat medan listriknya berapa? Jarak R di sebelah kiri muatan negatif. Ini kedudukan muatan pertama tadi, ya. Berapakah E-nya? Pada sebelah kiri dari Q2 pada jarak R, maka ilustrasinya titik A ini tadi, yang tadi di tengah-tengah, sekarang di sebelah kiri muatan negatif. Nah, maka dengan demikian bagaimana gaya-gaya atau resultan gaya atau kuat medan listriknya? Nah, pada Q1 yang bermuatan positif, maka pada titik A terjadi menjauhi muatan positifnya, jadi ke sana, ya. Ini ke sana, pada titik A ke sana, maka disebut dengan EA1, jaraknya RA1 adalah 3R. Seluruhnya ini adalah 3R.
Kemudian pada muatan Q2 yang berharga negatif muatannya, maka kalau dari titik A mendekati muatan negatif, maka dengan demikian ya EA2 adalah mendekati muatan negatif dengan jarak RA2 sama dengan R. Maka resultannya menjadi berlawanan arah. Maka dengan demikian kita lihat pada muatan Q1 terhadap A. Q1 terhadap A. Maka dengan demikian EA1 sama dengan K Q1 dibagi dengan 3R dikuadratkan. Jaraknya adalah 3R, maka EA1 sama dengan 3 dikuadratkan adalah 9, maka 1/9. K Q1 dibagi R kuadrat. Q1 nya bertanda positif, maka 1/9 dikalikan K dibagi dengan R kuadrat. Ingat, di sini dari soal yang A tetap menemukan ini kaki dibagi dengan R dikuadratkan. Paham dong? Nah, pada muatan Q2 terhadap A ini ya. Q2 terhadap A, maka dengan demikian EA2 sama dengan K, Q2 dibagi dengan R dikuadratkan. Maka dengan demikian EA2 sama dengan negatif, karena ini muatannya negatif ya. Q2 dibagi dengan R dikuadratkan, harganya menjadi negatif K, Q dibagi R dikuadratkan, sehingga disimpulkan bahwa EA2 sama dengan negatif K, Q dibagi dengan R dikuadratkan. Resultannya berlawanan arah, maka harus dikurangi, tetapi vektornya tetap boleh harus ditambahkan. Maka EA1 dan EA2 merupakan resultan pada titik A ya. Maka dengan demikian EA sama dengan EA1 ditambah dengan EA2. Yang negatif adalah EA2-nya. Maka persamaannya menjadi 1/9 kaki dibagi R kuadrat dikurangi kaki dibagi dengan R kuadrat. Maka dengan demikian ya, ini adalah 9/9 ya. Maka ketemunya negatif 8/9 kaki dibagi dengan R dikuadratkan. Ini adalah pada soal B ya, hanya dipindah A-nya sudah merubah dari resultan antara Q1 dan Q2. Harus berhati-hati di sini ya. Di tengah dengan di pinggir berbeda hasilnya. Nah, itu harus dipahami betul-betul sehingga kita bisa menyelesaikan masalah-masalah yang sama. Kita lanjutkan. Nah, masih membicarakan pada kuat medan listrik, pada soal ini adalah bentuk segitiga pada B ya. Segitiga pada B ya. Dua buah muatan listrik terdapat pada titik sudut A dan C sama-sama bermuatan positif. Ini sama-sama bermuatan positif yang ditunjukkan dengan gambar. Ini adalah titik B, titik A dan C, A, B, C. Yang ada muatannya adalah pada A dan C. Hitunglah kuat medan listrik pada titik B. Kita bahas bersama-sama. QA sama dengan QB sama dengan positif Q. Di sini AB sama dengan A, BC juga sama dengan A ya. RAB sama dengan RBC sama dengan A dalam satuan meter. Berapakah E pada B? Karena ada dua muatan berarti ada resultannya. Maka dari B ke A ya, ini menjauh ya, E-nya menjauh. Dari B ke C, E-nya juga menjauh. Maka digambarkan demikian. Itu adalah kuat medan listrik B terhadap A. Maka dengan demikian adalah kuat medan listrik terhadap BC ya. Maka resultannya kita sebut dengan B. Berapakah resultannya? Nah, inilah yang kita gambarkan seperti ini. Jangan salah menggambarkan kuat medan listrik arahnya. Karena ini muatan positif, maka di B menjauh. Karena ini muatan positif, di B juga menjauh. Tetapi kalau di sini negatif, maka mendekati A. Kalau sini negatif, maka mendekati A. Ini kebetulan kedua-duanya menjauh, maka arahnya adalah membentuk sudut siku-siku 90 derajat.
pada EAB atau B terhadap QA, maka EBA sama dengan K, QA dibagi dengan R, AB dikuadratkan, sehingga ya, karena muatan positif berarti EBA sama dengan Q sama dengan K, Q dibagi dengan A kuadrat. Jadi EBA-nya besarnya adalah KQ dibagi dengan A dikuadratkan. Kemudian pada EBC, B terhadap GC, ya, maka dengan demikian EBC sama dengan K, GC dibagi dengan RBC dikuadratkan, maka persamaannya EBC sama dengan K, Q dibagi dengan A dikuadratkan. Jadi antara EBA dengan EBC adalah sama. Jadi kesimpulannya EBA sama dengan EBC sama dengan K, Q dibagi dengan A dikuadratkan. Jadi dari dua permasalahan ini bagaimana? Kita tinggal mengganti Q. QA sama dengan Q, QC sama dengan Q. Ya. Maka dengan demikian EB adalah resultan dari EBA dan EBC dan membentuk sudut 90 derajat. Maka EB menjadi, ya, maka EB sama dengan akar dari, ya, EBA kuadrat ditambah dengan EBC dikuadratkan. Maka dengan demikian, karena ini sama, maka boleh dituliskan bahwa EB sama dengan akar dari EBA dikuadratkan ditambah dengan EBKA dikuadratkan. Maka ketemunya adalah, ini adalah dua kalinya, 2 kali EBA dikuadratkan. Maka kalau dikeluarkan dari akar, EB sama dengan EBA akar 2 dalam satuan Newton per kolom. Inilah yang kita inginkan, ya. Maka kita masukkan harganya ini, ya. Maka EB sama dengan kaki dibagi A dikuadratkan dikalikan akar 2 Newton per kolom. Bisa dipahami? Ya. Nah, silakan diurut satu persatu dari A, kemudian C, kemudian digabungkan sehingga menemukan ini, ya, kita seluruhnya. Jadi seluruhnya bisa kita turut satu persatu, ya. Semoga bisa dipahami. Nah, kita lanjutkan pada energi potensial listrik. Dua buah muatan listrik, perhatikan ini untuk menemukan persamaannya. Dua buah muatan listrik masing-masing positif Q dan Q aksen pada jarak A mula-mulanya. Karena terjadi gaya listrik tarik-menarik, berarti ini bermuatan negatif, ya. Nah, kalimatnya dipahami, karena terjadi gaya tarik-menarik maka Q aksennya bermuatan negatif, ya. Jarak antara kedua muatan menjadi B setelah terjadi gaya tarik-menarik. Usaha untuk memindahkan muatan Q aksen berbanding lurus dengan besar gaya listriknya dan perubahan jarak antara kedua muatan. Saya kira ini tidak asing lagi, karena apa? Usaha sama dengan F kali S sama dengan delta R, ya, dan seterusnya. Kita lihat pada masing-masing muatan. Jadi ini bermuatan negatif karena terjadi tarik-menarik pada jarak A. Kemudian berpindah, ya. Nah, berpindah menjadi jari-jarinya adalah B. Maka dengan demikian pada titik A, ya, ini adalah titik yang menyebabkan benda berpindah atau bergeser menjadi delta R. Nah, itu. Maka dengan demikian, ya, gaya listriknya tetap sama tarik-menarik, bahwa F sama dengan K, negatif K, Q dengan Q aksen dibagi dengan R kuadrat dengan usahanya, ya. Ini tidak asing lagi, ya. W sama dengan F kali S. Sekarang saya ganti S-nya dengan delta R. Maka dengan demikian W sama dengan negatif K, ya, Q dengan Q aksen dibagi dengan R kuadrat dikalikan dengan delta R. Delta R-nya sangat kecil, maka pada matematika itu adalah limitnya atau mendekati 0.
maka persamanya diferensial turunan dari usaha sama dengan negatif K, Q aksen dari DR dibagi dengan R dikuadratkan. Maka baru diintegral ya, integral. Ini kelas 2 sudah ya. Kita tinggal mengulangi lagi, maka integral dari D usaha sama dengan negatif K, Q dengan Q aksen, integral dari B dari A ke B ya. Maka ini R-nya negatif 2 dikalikan dengan DR. Ini naik ke atas menjadi negatif. Maka integral dari DW atau dari D usaha maka menjadi usahanya. Ini adalah usahanya. Integral dari D usaha menjadi usaha. Logikanya kalau A dikalikan 1/A itu ya sama dengan 1 ya. Maka dengan demikian usaha sama dengan negatif K, Q aksen. Nah, ini kalau integral ditambah 1 ya, maka menjadi 1 per 1 adalah 1, maka R-nya menjadi pangkat negatif 1. Maka kalau dibuat pecahannya adalah 1/R. Dari mana? Dari A menuju ke B. Dari A menuju ke B. Kita balik faktornya. Maka dengan demikian ya, kita masukkan harganya, ini negatifnya menjadi positif, maka dibalik B harus dikurangi A, atau dari 1/B dikurangi 1/A. Maka A dimasukkan di sini 1/A ya. Kemudian B dimasukkan menjadi 1/B, maka karena positif maka menjadi 1 dari B dikurangi dari 1/A. Jadi kita ulangi, usahanya sama dengan K, Q aksen dikalikan dari 1/B dikurangi dengan 1/A. Karena ini tanda negatif menjadi positif. Tapi kalau ini masih negatif, maka 1/A dikurangi dengan 1/B. Maka kalau negatifnya hilang seperti ini, ya, maka menjadi 1/B dikurangi 1/A. Kita lanjutkan, maka kita masukkan pada persamaan ini, ya. Maka usaha sama dengan K Q aksen dibagi B dikurangi K Q aksen dibagi dengan A. Ini yang disebut dengan energi potensial listrik pada muatan positif dan pada muatan negatif. Maka disebut energi potensial listrik B yang ini. Energi potensial listrik A ini bentuknya. Maka dengan demikian ya, kalau EPB dikurangi dengan EPA disebut dengan perubahan energi potensial ya. Jadi pengurangan ini disebut dengan energi potensial. Maka dengan demikian persamaannya ya, delta EP ini, bahwa ini adalah EPA, EPB, ini adalah EPA. Jadi K Q aksen dibagi dengan B adalah EPB, K Q aksen dibagi dengan A adalah pada A. Maka dengan demikian ya, kita pisahkan satu persatu kesimpulannya bahwa EP pada A, K Q aksen dibagi dengan A. Kemudian pada B, K Q aksen dibagi dengan B. Inilah yang disebut dengan energi potensial listriknya. Maka kesimpulannya yang pertama, usaha untuk memindahkan muatan Q aksen berbanding lurus dengan perubahan energi potensial listriknya. Mana persamanya? Ini ya. Ini persamanya. Kemudian yang kedua, energi potensial listrik berbanding dengan besar masing-masing muatannya ya, dan berbanding terbalik dengan jarak antar kedua muatan listriknya. Ini bentuknya ya, pada A dan pada B. Bisa dipahami? Ya. Maka dengan demikian ya, gaya memiliki satuan F dalam memiliki F sama dengan gaya listrik ya, dan seterusnya usaha pada muatan listrik, delta R perubahan perpindahan muatan listrik, Q aksen adalah muatan listrik yang diuji, yang berpindah namanya diuji.
Itulah yang diinginkan, keseluruhan satuannya ini diperhatikan satu persatu dalam satuan SI. Ya. Saya kira tidak ada masalah. Ya. Kita tinggal mengambil K, ya, ki aksen. Ini ki dengan ki aksen. Ya. Maka pada A dibagi dengan A jaraknya, pada B dibagi dengan B, itulah jaraknya. Ya. Sekarang kita lihat pada potensial listrik. Sebelum kita membahas seluruhnya, kita lihat pada simulasinya. Nah, kita lihat pada simulasinya. Kita tunggu sebentar, ya. Simulasi pada muatan positif, muatan negatif. Nah, kita lihat yang disebut dengan potensial listrik ini adalah titik paling jauh dari intinya. Setelah mendekat, maka potensialnya akan bertambah besar. Tetap sama potensialnya adalah menuju muatan negatif, pada muatan negatif. Jadi kalau semakin jauh kecil potensialnya, kalau mendekati besar potensialnya. Bagaimana? Bisa dipahami? Maka pada sekeliling yang dilingkupi kuat medan listriknya, inilah yang kita sebut sebagai bentuk potensial listriknya. Saya kira dengan simulasi ini para siswa bisa mudah memahami. Kalau mendekati semakin besar, nah ini, ya, nah, semakin besar, nah, ini. Kalau menjauh akan semakin kecil. Kita lihat pada simulasi yang kedua. Ya. Simulasi yang kedua pada muatan positif. Nah, ini adalah potensial listrik pada muatan positif. Ya. Kita lihat pada waktu dia mendekat juga semakin besar, tetapi arah vektor pada potensialnya adalah menjauh. Kalau mendekati muatan, nah ini mendekati, menjauhi semakin kecil, maka dengan demikian sama seperti pada muatan negatif, tetapi arahnya berbeda. Bisa disimpulkan tuh, Nah, itulah pada muatan positifnya. Sekarang kita lihat pada yang ketiga. Nah, yang ketiga adalah antara muatan positif dan muatan negatif. Kamu perhatikan seluruhnya prosesnya. Semakin mendekat potensialnya semakin besar, semakin jauh potensialnya semakin kecil. Jadi terjadi gaya tarik-menarik antara muatan positif dan muatan negatif. Nah, menjauh, kemudian mendekat, dan seterusnya, sehingga terjadi gaya tarik-menarik antara dua muatannya. Maka, muatan listrik yang bergerak, yang mendekati muatan positif atau muatan negatif, potensialnya semakin besar. Artinya, potensial listrik berbanding dengan usaha atau energi potensial dan terbalik dengan muatan itu sendiri. Tadi sudah digambarkan dalam simulasi, ya. Maka dengan demikian, ya, bahwa usaha sama dengan energi potensialnya, maka kalau dibagi dengan Q masing-masing, maka W dibagi dengan Q sama dengan EP dibagi dengan Q. Inilah yang disebut potensial pada muatan positif atau pada muatan negatif pada simulasi tadi. Maka V-nya, kesimpulannya V sama dengan EP dibagi dengan Q, ya. Maka EP-nya sama dengan ini dikalikan Q dibagi dengan V. Ini kalau yang terjadi pada muatan negatif atau pada muatan positif. Maka satuannya dari potensial listrik adalah EP dibagi dengan Q, satuan energi adalah Joule, dibagi dengan kolom, maka Joule per kolom adalah volt. Maka beda potensial tidak lain merupakan tegangan listrik, karena memiliki satuan yang sama dengan potensial listrik. Maka dengan demikian, V sama dengan potensial listrik, EP sama dengan energi potensial listrik, Q adalah muatan listrik. Itu yang terjadi pada muatan negatif dan pada muatan positif. Sekarang kita lihat pada
gaya tarik menarik pada simulasi ketiga tadi ya. Masih ingat kan tadi? Kan baru disimulasikan ya. Maka semakin besar gaya listrik antara muatan positif dengan negatif, maka usaha atau energi potensialnya menjadi semakin besar, sehingga potensial listrik antara muatan positif dengan negatif juga semakin besar. Bagaimana prosesnya? Nah, pada energi potensial listrik sudah ketemu tadi ya, W sama dengan EPB dikurangi dengan EPA. Maka kita bagi dengan Q semua ya. Q aksen ini juga dibagi dengan Q aksen, ini juga dibagi dengan Q aksen. Maka menjadi delta V ya. Perubahan beda potensialnya antara positif dengan negatif yang terjadi gaya tarik menarik adalah berbanding lurus dengan EPB dibagi dengan Q aksen dikurangi EPA dibagi dengan Q aksen. Maka dengan demikian ya, persamaan tadi sudah ditemukan bahwa kaki dengan Q aksen dibagi B, kaki Q aksen dibagi dengan A, kita ambil faktornya. Nah, maka dikalikan dengan 1/Q aksen, ini adalah pada B, ini adalah pada A, maka dengan demikian Q aksen dibagi dengan Q aksen 1, Q aksen dengan dibagi Q aksen adalah 1, sehingga tinggal persamanya kaki dibagi dengan B dikurangi kaki dibagi dengan A. Ini potensial pada B, ini potensial pada A. Maka dengan demikian perubahan potensial listriknya sama dengan VB dikurangi dengan VA. Jadi ini adalah EPA, ini EPB, maka sudah dibagi menjadi VA dikurangi VB dikurangi dengan VA. Paham kan? Nah, maka dengan demikian pada potensial A adalah kaki dibagi dengan A. Ini adalah pada VA. Pada VB ya adalah VB sama dengan kaki dibagi dengan B. Ya, maka dengan demikian V ya, potensial listrik boleh diambil persamaannya menjadi kaki dibagi dengan R. Ya. Ini perhatikan ya. A adalah jarak pada A, B adalah jarak perubahan ke B, maka dengan demikian A dan B merupakan jarak antar muatan, maka disebut dengan R. Maka V potensialnya sama dengan kaki dibagi dengan R. Sehingga kesimpulannya usaha pada listrik untuk memindahkan muatannya sama dengan perubahan energi potensial atau sama dengan Q dengan perubahan beda potensialnya. Maka dengan demikian potensial listrik adalah usaha untuk memindahkan muatan listrik setiap satuan muatan listrik itu sendiri. Jadi ini yang dikatakan bentuk muatan listrik itu sendiri. Sehingga kesimpulannya lagi ya bahwa V sama dengan ya sama dengan ini tadi ya. Maka EP dibagi dengan Q atau delta V sama dengan delta EP dibagi dengan Q, maka kesimpulan terakhir adalah V sama dengan kaki dibagi dengan R ya. Itulah yang diinginkan pada potensial listriknya. Jadi delta V merupakan perubahan energi potensial listriknya, delta EP merupakan perubahan energi potensial listrik dalam satuan joule. Yang ini dalam satuan volt atau disebut sebagai tegangan listriknya. Kita lihat hubungan potensial listrik dengan kuat medan listrik. Pertemuan pertama ini sudah kita bahas merupakan apa? Gaya Coulomb. Nah, merupakan gaya Coulomb, maka kalau gayanya semakin besar, kuat medan listriknya juga semakin besar. Persamaan kuat medan listrik digambar di samping ya. Maka E sama dengan negatif ya. Negatif Q, negatif F dibagi dengan Q. Ya boleh mengatakan demikian. Maka persamaannya menjadi ya F sama dengan negatif K Q kuadrat dibagi dengan R kuadrat. Karena ini tarik menarik, ini boleh bertanda negatif artinya searah.
Maka dengan demikian, ya, kalau digabungkan dua persamaan ini, bahwa kuat medan listrik sama dengan kaki dibagi dengan R dikuadratkan. Sekarang persamaan pada potensial listrik antara positif dengan negatif. Maka W sama dengan F kali R, ya. F-nya sama dengan E kali Q, ini dikalikan, ya. Dikalikan, maka dikalikan dengan R. Kemudian satu lagi, ya, bahwa usaha sama dengan EP sama dengan K, Q kuadrat dibagi dengan R. Maka digabung keduanya itu menjadi V, ya, sama dengan kaki dibagi dengan R. Ini adalah kesimpulan pada potensial listriknya dari mulai usaha F kali R atau dari EP-nya sama dengan kaki kuadrat dibagi dengan R. Kalau digabungkan dibuktikan ini persamaannya. Maka dengan demikian, ya, ini adalah persamaannya yang diinginkan, ya. Ini EQR sama dengan kaki kuadrat dibagi dengan R, maka E dikalikan R sama dengan K, Q dibagi dengan R. Ini Q kuadrat dibagi dengan Q1, masih ada Q, maka dengan demikian persamaannya adalah V sama dengan E dikalikan R. Artinya, ya, bahwa potensial listrik berbanding lurus dengan kuat medan listriknya dikalikan dengan jaraknya. Jadi setiap orang yang memiliki kuat medan listrik besar, potensialnya juga harus besar. Kalau terbalik, maka dengan demikian salah persepsi. Maka orang kekuatannya besar kok potensialnya kecil, kan itu, ya. Jadi inilah bentuk prosesnya, bahwa hubungan antara potensial listrik dengan kuat medan listrik, bahwa potensial listriknya berbanding lurus dengan kuat medan listriknya dikalikan dengan R, ya. Maka dengan demikian potensial listrik berbanding lurus dengan kuat medan listrik dan jarak antar muatan listriknya. Sekarang kita simpulkan keseluruhannya dari mulai muatan listrik, gaya kolom sampai pertemuan ini. Maka pada gaya listrik atau gaya kolom kita menemukan K, Q aksen dibagi dengan R kuadrat, atau kuat medan listriknya boleh diambil persamaannya adalah E sama dengan F dibagi dengan Q, atau E sama dengan kaki dibagi dengan R kuadrat. Jadi kuat medan listrik pakai R kuadrat, kemudian energi potensial listriknya adalah K, Q aksen dibagi dengan R, ya, atau EP sama dengan K, Q kuadrat dibagi dengan R. Ini kalau muatannya sama dengan Q semua. Maka dengan demikian usaha sama dengan EP sama dengan Q kali V, ya, atau W sama dengan perubahan energi potensial sama dengan muatan dikalikan perbedaan potensialnya. Sekarang pada potensial listrik, ya, maka V sama dengan kaki dibagi dengan R. Ini adalah persamaan terakhir, ya, dari potensial listrik. Kemudian V sama dengan EP dibagi dengan Q, atau W dibagi dengan Q, ya. Jadi dari sini, ya, dari sini prosesnya. Maka dengan demikian V sama dengan E kali R, inilah persamaan terakhir, bahwa hubungannya berbanding lurus dengan kuat medan listrik, ya. Maka dengan demikian delta V atau perubahan beta potensialnya sama dengan perubahan energi potensialnya setiap satuan muatan listriknya. Itulah yang kita inginkan pada materi pertemuan kedua ini, ya. Sekarang kita bahas pada soal-soal sebagai aplikasi dari materi-materi tersebut. Pada soal yang pertama, bila sebuah partikel bermuatan 4 kali 10 pangkat negatif 19 kolom ditempatkan dalam medan listrik homogen yang kuat medan listriknya 1,2 kali 10 pangkat 5 Newton per kolom, hitunglah gaya pada partikel tersebut. Kita lihat pembahasannya. Q-nya 4 kali 10 pangkat negatif 19, E-nya 1,2 kali 10 pangkat 5, berapakah gayanya? Maka F sama dengan Q kali E, maka
4 kali 10 pangkat negatif 19 dikalikan 1,2 kali 10 pangkat 5. Kita kalikan 4 dikalikan 1,2 adalah 4,8. Maka dengan demikian 4,8 negatif 19 ditambah 5 negatif 14. Maka 4,8 kali 10 pangkat negatif 14 Newton. Itulah pada soal pertama. Sekarang kita lihat pada soal yang kedua. Suatu muatan titik 60 mikrokolom berada di udara. Hitunglah kuat medan listrik di suatu titik yang berjarak 6 cm dari muatan tersebut. Nah, maka Q-nya adalah 6 mikrokolom, R-nya 6 cm, menjadi 6 kali 10 pangkat negatif 2 meter, K-nya 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat kolom negatif 2. Maka E-nya sama dengan berapa? 1 mikro 10 pangkat negatif 6, harus ingat itu Maka Q sama dengan 60 mikrokolom, mikronya 10 pangkat negatif 6, maka ketemunya adalah 60 kali 10 pangkat negatif 6 atau 5 kali 10 pangkat negatif 5 kolom. Sehingga E sama dengan kaki dibagi R kuadrat, maka 9 kali 10 pangkat 9 dikalikan 6 kali 10 pangkat 5 dibagi dengan 6 kali 10 pangkat negatif 2 dikuadratkan. Maka ini 36 dikalikan 10 pangkat negatif 4. Jadi 6 dibagi 36 adalah 1/6. Maka ketemunya adalah ini. Yang tadi saya sampaikan bahwa 9 kali 10 pangkat 9 dikalikan 10 pangkat negatif 5 dibagi 36 kali 10 pangkat negatif 4, maka ketemunya adalah 9/6. Ini 6 dibagi 6 1, 36 dibagi 6 6, maka 9/6, 9 dikurangi 5, ini negatif naik menjadi positif, maka ketemunya 1,5 kali 10 pangkat 8 Newton per kolom. Inilah yang kita inginkan pada soal nomor 2, atau ketemunya 15 kali 10 pangkat 7 Newton per kolom. 1 dan 2 sudah selesai. Nah, sekarang kita lihat pada pembahasan berikutnya. Bila pada gambar di bawah ini diketahui Q1, Q2 10 mikrokolom, K-nya 9 kali 10 pangkat 9, hitunglah arah dan nilai kuat medan listrik pada titik P seperti pada gambar. Nah, ini Q1, Q2 sama-sama 10 mikro. Nah, kita ambil pembahasannya. Ini adalah bentuk yang diinginkan Sekarang kita jalankan. Karena positif sama positif, P-nya di luar Q1 dan Q2, maka pada E1P, nah berarti P dengan 1 adalah menjauh dari positifnya. Kemudian pada Q2 juga menjauh dari positifnya. Tetapi P ke 1 adalah jaraknya 3 meter, P kedua jaraknya 1 meter. Maka dengan demikian kita lihat yang diketahui, Q1 sama dengan Q2 sama dengan 10 mikrokolom, K-nya sudah ada tetapannya 9 kali 10 pangkat 9, R1P 3 meter, R2P 1 meter, berapakah EP-nya? Maka pada P terhadap Q1 maka EP1 sama dengan K1 dibagi 1R 1P dikuadratkan, maka EP1 sama dengan K dibagi dengan 3 dikuadratkan, maka 9 kaki Newton per kolom, 1/9 kaki Newton per kolom. Kemudian pada muatan yang kedua, EP2 sama dengan kaki 2 dibagi dengan R2P dikuadratkan, maka EP2 sama dengan kaki per 1 dikuadratkan sama dengan kaki Newton per kolom. Kenapa saya tidak memasukkan langsung? Terakhir saja kita memasukkannya supaya lebih mudah. Maka dengan demikian ini adalah resultannya Maka
resultan di P adalah EP1 dan EP2 yang searah, maka EP sama dengan EP1 ditambah EP2. Kuat medan listriknya demikian. Maka EP-nya ditambahkan menjadi sama dengan 1/9 kaki ditambah kaki. Maka dengan demikian ketemunya ini 1/9, 9/9, ini 1/9, jadi 9 dibagi 9, maka ketemunya adalah 10/9. Jadi 1 ditambah 9/9, maka 10/9 kakinya. Sekarang kita masukkan muatannya 10 mikrokolom atau 10 kali 10 pangkat negatif 6 kolom. Berarti mikro 10 pangkat negatif 6, maka dimasukkan K-nya 9 kali 10 pangkat 9. Kemudian muatannya adalah 10 kali 10 pangkat negatif 6, maka ini dibagi 9 bagi 9 1, 10 dikalikan 10 adalah 100, maka dengan demikian 100 dikalikan 10 pangkat 3, 9 dikurangi 6. Nah, maka menjadi 10 pangkat 5 Newton per kolom. Jadi resultan pada titik P menghasilkan 10 pangkat 5 Newton per kolom. Harus dipahami satu persatu dan teliti mengerjakannya. Itu ya. Itu yang kita inginkan ya. Jadi arahnya menuju muatan Q2 sini. Ke arah sini semua. Sesuai dengan arah Q2-nya. Nah, kita lihat pada pembahasan soal berikutnya. Potensial di suatu titik pada jarak R dari muatan Q adalah 600 volt. Intensitas medan di titik tersebut 400 Newton per kolom. K sama dengan 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Hitunglah besar muatan Q. Yang dicari adalah muatan Q. Kamu harus ingat hubungannya tadi bagaimana antara E dan V. V sama dengan E kali R ya. K sama dengan 9 kali 10 pangkat 9. V-nya 600 volt, E-nya 400 Newton per kolom. Berapakah Q-nya? Nah ini V sama dengan E kali R yang tadi sudah ketemukan bersama-sama. Maka R-nya sama dengan V dibagi dengan E. Maka 600 dibagi dengan 400. Ketemunya R-nya adalah 3/2 meter. Bisa dipahami itu? Nah, R-nya sudah ketemu. Maka sekarang kita ambil persamaan pada V. Sama dengan kaki dibagi dengan R. Karena R-nya sudah ada, K-nya sudah ada, maka tinggal mencari besar muatannya. Maka Q sama dengan V kali R dibagi dengan K. V kali R dibagi dengan K. Inilah persamaan untuk mencari muatannya. Maka 600 dikalikan 3/2 dibagi dengan 9 kali 10 pangkat 9. Nah, sekarang kita lihat. 9 bagi 3, 3. Kemudian 6 bagi 2 juga 3. Maka 3 dibagi 3 adalah 1. Maka ketemunya menjadi 10 pangkat negatif 7 dalam satuan kolom. Paham perpindahannya dari ini ya? Menjadi 10 pangkat negatif 7 dalam satuan kolom. Cara lain. Ya, cara lain bagaimana? Maka V sama dengan kaki dibagi dengan R. Maka R sama dengan E dibagi dengan V, digabung persamaannya. Maka E dikalikan kaki dibagi dengan V. Ya, dibagi dengan V. Maka dengan demikian Q-nya adalah V kuadrat dibagi E dikalikan dengan K. Ini boleh persamaannya dilakukan sehingga sama 600 kuadrat ya. Dibagi dengan 400 dikalikan 9 kali 10 pangkat 9, ketemunya adalah 10 pangkat negatif 7 dalam satuan kolom. Ini 6 kuadrat 36, 4 kali 9 juga 36 dibagi 1,
maka sisanya tinggal 10 pangkat negatif 7 dalam satuan kolom. Mana yang paling mudah? Silakan Anda ambil manfaatnya. Kita lihat pada soal berikutnya. Ini adalah energi potensial listrik. Kalau tadi potensial, sekarang energi potensialnya. Untuk memindahkan muatan positif sebesar 10 kolom dari suatu titik yang potensialnya 10 volt ke suatu titik yang potensialnya 60 volt. Berapakah usaha untuk memindahkan muatan tersebut? Yang A. Kemudian yang B, jarak yang dimiliki terhadap masing-masing potensialnya. Kita lihat pembahasannya. Q-nya tetap 10 kolom, V1-nya 10, V2-nya 60, K-nya 9 kali 10 pangkat 9. Usaha untuk memindahkan muatan dari V1 ke V2, maka V sama dengan Q dikalikan dengan delta V. Tadi ada rumusnya ini kan, ya. Maka dengan demikian dirubah Q sama dengan dari V1 ke V2, maka V2 dikurangi V1, maka 10 dikalikan 60 dikurangi 10, maka sama dengan 500 Joule. Mudah sekali, ya. Asalkan ini kamu harus tahu, dari V1 ke V2, V2 dikurangi V1-nya. Kemudian kita lihat pada soal B, jarak yang dimiliki terhadap masing-masing potensialnya. Maka V1-nya 10, sehingga V1-nya sama dengan kaki per R1, R1-nya sama dengan kaki dibagi dengan V1, maka jaraknya adalah 9 kali 10 pangkat 9 meter. Ya, 10 bagi 10, 1. Ya. Kemudian yang pada V2, 60 volt, ya, maka sama persamaannya sebenarnya R-nya Q dibagi V1, sehingga R1-nya adalah 3/2 kali 10 pangkat 9 dalam satuan meter. Inilah cara mudah, ya, untuk mengetahui energi potensial listrik dan pada potensial listriknya. Kita lihat pada soal berikutnya untuk energi potensial listrik, ya, pada masing-masing muatannya. Dua buah muatan listrik sejenis sebesar 4 mikrokolom dan 6 mikrokolom pada jarak 3 meter di udara. Bila K sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Ya. Hitunglah energi potensial untuk memindahkan muatan 6 mikrokolom pada jarak 9 cm. Yang kedua, hitunglah energi potensial 4 mikrokolom bila dipindahkan menjadi 6 cm. Sekarang kita lihat pada Q1-nya 4 mikrokolom, Q2-nya 6 mikrokolom, K sama dengan 9 kali 10 pangkat 9. Maka dengan demikian R1-nya 3 cm, 1 mikro 10 pangkat negatif 6, maka berapakah EP2 terhadap Q1? Yang B, berapakah EP1 terhadap Q2? Ya. EP2 terhadap Q1 jaraknya perubahannya 9 cm, maka persamanya EP2 sama dengan kaki 1 Q2 dikalikan 1 per R2 dikurangi 1 per R1. Maka dengan demikian 9 kali 10 pangkat 9, 4 mikro dikalikan 6 mikro, yang ini adalah meter, 10 pangkat negatif 2, kalau naik menjadi 10 pangkat 2, maka 1 per 9 kali 10 pangkat negatif 2, yang ini 10 pangkat 2 dibagi dengan 3, maka satuannya sudah pakai meter. Maka persamaannya menjadi mu dikalikan mu, maka negatif 10/6 negatif pangkat 10 pangkat negatif 6 dikalikan 10 pangkat negatif 6, 10 pangkat negatif 12. Nah, dikalikan 10 pangkat 9 dikalikan 10 pangkat 2. Ini 1/9 dikurangi 1/3, maka menjadi 2/9 tapi bertanda negatif. Maka dengan demikian 9 dibagi 9 1, 24 kali 2 adalah 48,
maka negatif 0,48 Joule. Betul enggak? Nah, 9 dikurangi 12 ditambah 2. 9 kurangi 12 ditambah 2. Maka masih ada negatif 1 atau 1/10-nya. Maka negatif 4,8 dalam satuan Joule. Itulah pada soal nomor A. Sekarang pada soal nomor B, rumusnya juga sama. EP1-nya sama dengan Q1 Q2 tetap sama. R1 per R2 dikurangi 1 per R1. Maka dimasukkan angkanya, ini 10 pangkat 2 akibat menjadi 10 pangkat negatif 2 dalam satuan meter. Pada R2, maka 1/6 dibagi dengan 1/3, maka dengan demikian menjadi 1/6. Ini 1/6, 1/3, maka 2/6 dikurangi atau negatif 2/6 ditambah dengan 1/6, masih ada 1/6 tapi negatif. Nah, maka dengan demikian ya, ketemunya menjadi 3,6 dalam satuan Joule bertanda negatif. Ini sama, 9 dikurangi 12 ditambah 2, maka masih ada 10 pangkat negatif 1 atau 1/10 ya. Maka ini 24 dibagi 6 adalah 4. 4 kali 9 36 dibagi 10 3,6 dalam satuan Joule. Itu adalah soal yang terjadi pada energi potensialnya. Itulah keseluruhan materi yang dapat dilakukan pada kesempatan kali ini. Semoga kita dapat memahaminya dan terus belajar ya, sehingga kita bisa memahami dan menyelesaikan persoalan-persoalan pada listrik statis ya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, sukses selalu dan semangat belajar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.